packing juga. Lagi nunggu teman satu orang lagi, kita langsung berangkat. Oke. Pendakian kali ini saya akan ditemani oleh Imam dan Repi. Siap bro. Siap dong. Ekspedisi kita kemana kali ini bro? Chapter 1 kita ke Gunung Masigit. Gunung Masigit memiliki ketinggian 850 meter di atas permukaan laut yang terletak di desa Bantar Karet. Inilah yang akan kami daki. Akhirnya yang ditunggu pun tiba, saya dan tim langsung bergegas untuk mengatur alat dan logistik. Jam 15.30 saya, Imam, Repi, dan Jujun pun langsung bergegas menuju salah satu kampung terdekat dengan kaki Gunung Masigit ini. Saya dan tim akan mencoba untuk mencari tempat untuk menitipkan motor. Dan di salah satu rumah warga inilah kami akan menitipkan motor dan sedikit istirahat dan bersiap-siap untuk melakukan pendakian sore hari ini. Kita lanjut berjalan, kita baru start dari bawah. Ini adalah jalan atau trek pertama. Ini adalah jalan yang biasa warga lewati untuk menuju kebun atau sawah. Dari kejauhan garis cakrawala terlihat semakin menguning, pertanda sore akan segera tiba. Setelah beberapa menit pendakian, kita pun disuguhkan oleh pohon-pohon pinus yang estetik, cukup banyak ditemukan di sini. Dan di sini pun trek berubah menjadi pesawahan yang dikelilingi oleh hutan dan juga gunung-gunung yang menjadikannya lebih estetik dan menarik. Kita pun berjalan menyusuri pesawahan. Oh iya, hampir saya lupa, ini adalah Jujun Junaidi. Dia adalah wibu garis keras Bogor Barat. Dia juga sangat menyukai Manchester United, apalagi Maguire, ucapnya. Dan di sini pun saya berdiskusi untuk menentukan trek yang akan kita ambil dan akan kita daki, karena kita tidak mau nantinya jika kita menemukan jalan yang buntu dan memaksa kita harus untuk sedikit merubah haluan. Menyebalkan bukan? Dan di sini Repi menyarankan saya untuk mengikuti jalur irigasi dengan harapan kita menemukan sungai. Dan menurut warga lokal, di sini terdapat satu curug yang sangat jarang sekali dijamah oleh manusia. Tentu saja membuat saya menjadi semakin penasaran. Di sini saya akan mencoba terus naik ke atas dengan harapan kita menemukan trek. Dan saya pun kembali menyusuri jalur irigasi. Terkadang melangkah ke jalan baru itu sulit, tapi tidak lebih sulit daripada bertahan dalam situasi. Dunia itu seluas langkah kaki, jelajahilah dan jangan pernah takut untuk melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Tak lama berselang, kami pun sampai pada titik jalur sungai. Jadi teman-teman, ini kontur pepohonannya dan juga ada bambu juga, ini lumayan rapat. Dan ternyata ini jalur sungai teman-teman. Lihat. Kayaknya sungainya kecil. Ada kubangan air juga di bawah. Kita pun mencoba menyusuri aliran sungai dan sedikit lebih masuk ke dalam. Di sisi lain, hujan pun turun dengan ringainya, membuat saya agak sedikit khawatir. Namun muncul pertanyaan dalam hati saya, sejak kapan kita menjadi pembenci hujan? Apakah sejak kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Ataukah sejak kota yang kita tempati mengenal banjir? Hujan tidak pernah turun dengan maksud yang buruk. Waktu dan keadaanlah yang membuatnya terasa buruk. Jalannya batu-batuan berlimut. Hampir aja kepleset.
Dan akhirnya kembali kita menemukan serpihan surga di Bogor, Cok. Ya teman-teman. Lewati tembingan, guys. Menyebalkan sekali wibu yang satu ini sampai-sampai sepatunya tidak mau kena air. Lihat air yang sangat jernih dan bebatuan yang dibungkus oleh lumut serta udara yang sejuk membuat saya semakin betah untuk berlama-lama di sini. Ini membuktikan bahwasanya tempat ini sangat jarang dijamah. Yang cukup sulit. Dan pada akhirnya kami pun menemukan air terjun dengan ketinggian 10 meter. Kita menemukan sebuah curug lagi, guys. Setelah selesai berfoto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan, namun sayangnya tidak ada trek untuk naik ke atas sehingga membuat kami harus berputar balik dan mencari jalur yang lain untuk lebih bisa naik lagi ke atas. Melihat air terjun sebagus ini, sayang sekali tidak masuk daftar dalam wisata Geopark Pongkor. Saya pun kembali memutar arah dengan harapan menemukan trek yang baru. Oke guys, kerkuli babat di kebun. Jadi ini nggak ada jalur ya, terpaksa kita buat jalur sendiri. Setelah mengambil jalur yang lain, kita pun harus sedikit mengebas untuk membuka jalan. Namun semakin dalam kita membuka jalur, trek pun semakin blur yang memaksa saya harus beristirahat karena hari sudah semakin gelap. Buasan akrab ketua. Ya, hei. Dan kita pun mencari trek yang lain dan berjalan di malam hari. Karena saya tidak mau menyerah, pada akhirnya saya jadi teringat kata-kata dari Bung Pirsa Besari yang membedakan pemenang dan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Dan ternyata saya pun jatuh. Pemandangannya Masya Allah. Yang ini mah. Dan yang kita takutkan, kita kemalaman ya. Dan semakin naik kita ke atas, tidak ada tempat sedikit pun untuk mendirikan tenda. Alhasil kita istirahat sebentar dan tidak lupa untuk sebat terlebih dahulu. Oke sahabat, jadi kita pukul mundur ya, karena waktu udah malam juga. Terus trek semakin blur, nggak kelihatan. Akhirnya kita putuskan buat summit besok siang. Mudah-mudahan kalau mod, kalau nggak mod ya langsung cabut. Mungkin akan lanjut di chapter 2 ya. Kembali pemasangan patok di puncak Masigit. Dan betapa bersyukurnya saya di sela-sela mencari kayu bakar untuk menghangatkan tubuh, saya pun menemukan sebuah gubuk yang sudah rapuh. Ini adalah kokit terbaik bikin bakwan tapi di poci. Karya Bang Junet. MU pisan. Makan Bang. Pokoknya aing ubo. Pokoknya aing ubo. Kan dulu bro, kita menu makan malam ini. Ada bakwan, ikan teri, ada lalapan sama kerupuk.
Setelah sedikit menghangatkan badan, kita pun mengisi perut dan kita pun mulai diserang penyakit ngantuk yang membuat kita harus tidur lebih awal. Setelah pagi tiba, kami pun berjalan melanjutkan untuk menuju puncak Masigit. Berjalan dengan ditemani indahnya pemandangan tentu saja membuat saya semakin bersemangat untuk bisa ke puncak. Dan ternyata Gunung Masigit ini memiliki banyak puncak dengan ketinggian yang berbeda. Sedikit lagi puncak. Mantap, puncak bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga lu. Sedikit selebrasi dan mengucap syukur itu sudah cukup bagi kami. Karena pada dasarnya bukan gununglah yang kita taklukkan, melainkan ego kita sendiri. Sejatinya manusia tidak akan pernah menang dari alam, maka jangan melawannya, tetapi bersahabatlah dengannya. Setiap langkah adalah cerita dan setiap teguk kopi adalah tawa. Salam lestari, salam harmonisasi.